Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda J. Pramukti. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas atau mempresentasikan tugas Enterprise Resource Planning sebelum UTS. Langsung saja. Yang pertama kita membahas mengenai Transaction Process System. Jadi saya mengangkat judulnya dengan judul jurnalnya adalah Sistem Informasi Manajemen. Langsung saja kita ke pendahuluannya. Siapa sih yang tidak membutuhkan manajemen? Bahkan organisasi terkecil seperti rumah tangga pun membutuhkan sistem manajemen yang tepat. Jika tidak, akan sulit memperoleh suasana rumah tangga yang teratur dan terkontrol dengan baik. Tentu saja, hal ini menjadi lebih penting dalam organisasi yang lebih kompleks dengan fungsi dan tugas dan masing-masing departemen yang berbeda. Sistem informasi manajemen atau biasa disingkat dengan SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan juga prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, dan juga suatu strategi bisnis. Manajemen sendiri mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengarahan, dan lain-lain. Dalam suatu organisasi, sedangkan informasi dan satu organisasi adalah data yang dalam demikian rupa sehingga mungkin nilai dan arti bagi organisasi. Konsep dasar dari informasi ada beberapa konsep. Di antaranya adalah yang pertama, data yang diolah menjadi satu bentuk yang lebih berguna serta berarti lagi bagi yang menerimanya. Dua, sesuatu yang nyata atau bisa juga setengah nyata bisa dikurangi derajat ketidakpastiannya mengenai suatu keadaan atau kejadian. Perkembangan sistem informasi manajemen. Pada awal perkembangan komputerisasi informasi, komputer mempunyai program yang berjalan secara otomatis, melainkan hanya menjalankan komando yang dimasukkan secara manual ke dalam komputer. Setelah tahun 2000-an, sistem informasi manajemen mulai berkembang sebagai suatu sistem yang terintegrasi. Tujuan dari sistem informasi manajemen adalah yang pertama menyediakan suatu informasi untuk pengambilan suatu keputusan, yang kedua menyediakan suatu informasi yang digunakan dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengoperasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. Penerapan sistem informasi manajemen ada beberapa ya. Yang pertama adalah Enterprise Resource Planning, yaitu ERP, biasanya digunakan oleh sejumlah perusahaan besar dalam mengelola manajemen dan melakukan pengawasan yang saling terintegrasi terhadap unit bidang kerja keuangan, accounting, sumber daya manusia, pemasaran, operasional, dan juga pengelolaan tersediaan. Yang kedua ada Supply Chain Management atau SCM, yang artinya adalah sangat bermanfaat bagi pihak manajemen di mana data-data dapat disajikan terintegrasi mengenai manajemen suplai bahan baku, pemasok, produsen, juga pengecer. Lalu TPS-nya yaitu Transaction Processing System, ini berguna untuk proses data dalam jumlah yang besar dengan transaksi bisnis yang rutin. Program ini biasanya diaplikasikan untuk manajemen gaji dan inventaris. Contohnya adalah aplikasi yang digunakan untuk bantuan keuangan desa Pemprov Jawa Timur. Lalu yang keempat ada Office Automation System, yaitu sistem yang berguna untuk melancarkan komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan. Yang kelima ada Knowledge Work System, yaitu pengintegrasian satu pengetahuan baru ke dalam organisasi. Dengan ini diharapkan para tenaga ahli dapat menerapkannya dalam pekerjaan mereka. Lalu yang keenam ada IMS, yaitu pendukung spektrum tugas-tugas dalam organisasi yang juga dapat digunakan untuk membantu menganalisa pembuatan keputusan. Sistem ini juga dapat menyatukan beberapa fungsi informasi. Lalu yang ketujuh ada Decision Support System, yaitu membantu manajer dalam mengambil keputusan dengan cara mengamati lingkungan dalam perusahaan. Contohnya, link elektronik sekolah transbangsa mengamati jumlah pendapatan dan pendaftaran siswa baru setiap tahunnya. Yang ke-8 adalah expert system, yaitu expert system dengan artificial intelligence, yaitu sistem yang pada dasarnya menggunakan kecerdasan buatan untuk menganalisa pemecahan masalah dan dengan menggunakan pengetahuan tenaga ahli yang telah diprogram ke dalamnya. Contohnya sistem jadwal mekanik. Yang ke-9 ada Group Decision Support System, yaitu pengumpulan pengetahuan dalam satu kelompok, bukan per individu. Selamat Haryanto, sistem informasi manajemen 85% biasanya berbentuk kuesioner, anotasi, dan skenario. Contohnya adalah e-government. Lalu yang terakhir ada yang nomor 10, yaitu Executive Support System, yaitu sistem ini membantu manajer dalam berinteraksi dengan lingkungan perusahaan dengan berpegang pada grafik dan mendukung komunikasi lainnya. Lanjut ke analisis material requirement planning di CMAXI Alloy Case, yaitu yang ERP.
Pada perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yang menghasilkan barang jadi, proses produksi merupakan kegiatan inti dari perusahaan tersebut. Produksi bisa berjalan dengan lancar apabila bahan bakar yang merupakan input dari proses produksi tersedia sesuai dengan kebutuhan. Pengertian MRT dalam suatu industri, permintaan terhadap item produksi dapat dibedakan ke dalam dua tipe, yaitu permintaan tidak bergantung dan juga permintaan bergantung. Suatu item dianggap memiliki independent demand bila permintaan terhadap item tersebut tidak dipengaruhi oleh permintaan terhadap item yang lain. Permintaan hanya dipengaruhi oleh faktor pasar. Suatu item memiliki independent demand bila permintaan terhadap item tersebut dipengaruhi oleh permintaan terhadap item yang lain. Dependen biasanya terdapat item komponen barang setengah jadi atau bahan baku. Sistem MRP adalah suatu prosedur logis berupa aturan keputusan dan teknik transaksi berbasis komputer yang dirancang untuk menerjemahkan jadwal induk produksi menjadi kebutuhan bersih untuk semua sistem. Semua item MRP dikembangkan untuk membantu perusahaan manufaktur dalam mengatasi kebutuhan akan item-item dependen secara baik dan efisien. Tujuan dari MRP ada 4. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan pada saat yang tepat. Yang kedua adalah menentukan kebutuhan minimal setiap item. Yang ketiga adalah menentukan pelaksanaan rencana pemesanan. Dan yang keempat adalah menentukan rencana penjadwalan ulang atau pembatalan suatu jadwal yang sudah direncanakan. Input sistem MRP ada 3. Yang pertama, jadwal induk produksi, catatan keadaan persediaan, dan juga struktur produk jadwal induk produksi. Lalu MRP ini juga memiliki output, yaitu berupa rencana pemesanan atau rencana produksi yang dibuat atas dasar lead time. Lead time dari suatu item yang dibeli adalah rentang waktu sejak pemesanan dilakukan sampai barang diterima. Kesimpulan, material resource planning merupakan suatu sistem yang mengatur bahan-bahan material yang dibutuhkan untuk proses produksi, karena dengan MRP perusahaan dapat mengefisiensikan gudang dan sekaligus mencegah kemungkinan kehabisan bahan material atau sistem menjadwalkan kebutuhan bahan baku berdasarkan tahap waktu untuk operasi produksi. Secara umum, sistem MRP dapat dicapai dalam tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah memperbaiki persediaan, 2. mengurangi risiko karena kenaikan produksi, 3. komitmen yang realistis, 4. meningkatkan efisiensi. Lalu lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu fungsi perencanaan pada area fungsional jasa informasi. Setiap area fungsional dalam suatu perusahaan memiliki bentuk sumbang peran yang berbeda dalam rangka mendukung pencapaian tujuan organisasi. Fungsi perencanaan pada area fungsional jasa informasi adalah membuat perencanaan yang disebut perencanaan strategi sumber daya informasi. Perencanaan yang dibuat oleh informasi tersebut dalam rangka mendukung perusahaan dalam mencapai tujuan strategis perusahaan. Komponen-komponen yang ada dalam sumber daya informasi, yang pertama adalah software. Menurut George M. Scott, software adalah program komputer yang fungsinya mengarahkan kegiatan penggunaan komputer. Software berisi konstruksi kepada komputer yang dinyatakan dan diorganisasikan sesuai dengan tindak dan berbagai aturan tentang konstruksi program. Secara garis besar, software terbagi jadi 3 golongan, yaitu sistem informasi, yang itu program-program yang integrasikan antara hardware dan software. Lalu ada paket program aplikasi atau program yang dibuat dengan tujuan untuk aplikasi bidang yang sudah tertentu. Lalu ketiga adalah basis pemrograman, yaitu serangkaian simbol-simbol dan aturan pemakaian yang digunakan untuk mengarahkan komputer. Ada 4 kategori bahasa pemrograman, yang itu bahasa mesin, bahasa assembly, bahasa tingkat tinggi, dan juga bahasa konfigurasi. Hardware. Menurut Santoso Ganiato, hardware adalah bagian dari sistem komputer yang bersifat fisik. Pada prinsipnya, hardware dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, perangkat masukan, yaitu perangkat masukan ada 2 golongan. Yang pertama, perangkat masukan langsung, yang kedua juga perangkat masukan tidak langsung. Lalu ada brainware. Brainware adalah faktor manusia yang menangani sistem informasi. Sedangkan Raymond Michael memberikan catatan lain untuk brainware, yaitu spesialis informasi yang dibersihkan sebagai pegawai perusahaan yang sepenuhnya waktu bertanggung jawab mengembangkan dan memelihara sistem informasi berbasis komputer. Ada beberapa golongan dalam brainware, yaitu sistem lalu ada database administrator. Perencanaan sistem area fungsional. Dalam konteks ideal, sebuah perusahaan secara fungsional terbagi menjadi 5 area, yaitu fungsional sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, produksi dan jasa, informasi. Area fungsional tentunya mempunyai bentuk sumbang peran yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Perencanaan strategis pada area fungsional jasa informasi. Perencanaan strategis pada area jasa informasi disebut dengan perencanaan strategis sumber daya informasi.
perencanaan strategis sumber daya informasi, menerjemahkan perencanaan strategi